Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Baik, kita ketemu kembali di program pendidikan guru penggerak. Kali ini kita sudah memasuki modul 2, yaitu modul 2.1a, memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini kami akan menyajikan satu video di mana video tugas ini adalah tugas kelompok, di mana kita ditugaskan untuk mengamati skenario pembelajaran berdiferensiasi. Simak videonya sampai selesai. Untuk membahas, kami dari kelompok 2 terdiri dari, yang pertama adalah Lutfi, kemudian yang kedua adalah Sudarsono, saya sendiri, yang ketiga adalah Aman, dan yang keempat adalah Irwayanti, dan yang terakhir Mida Pakidi. Nah, adapun pertanyaan yang akan kita coba jawab, yang pertama adalah, apakah kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jadi yang dimaksud adalah dalam skenario tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan? Dan yang terakhir, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Keempat pertanyaan ini akan kita coba jawab melalui skenario yang sudah ditampilkan atau yang sudah dibacakan sebelumnya. Nah, kita mulai pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaannya adalah, apa kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang pertama adalah, kalau kita lihat bahwa kebutuhan kesiapan belajar yang meliputi pengetahuan awal, di mana dalam skenario tersebut yang mendasar adalah bagaimana menanyakan tentang iklan. Kemudian kalau kita lihat di poin 6, di situ terlihat bahwa skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur. Kemudian yang kedua adalah dari sederhana ke kompleks, kemudian terstruktur ke terbuka, kemudian dari tergantung ke mandiri. Nah, itu adalah termasuk salah satu bagaimana mengecek pengetahuan awal. Nah, mandiri ini dapat kita lihat pada saat proses murid masih tergantung pada interaksi guru, sedangkan mandiri terlihat pada saat mengerjakan tugas. Kemudian di situ juga terlihat di poin 6 dari lambat ke cepat, yaitu kita lihat di skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan result. Itulah kebutuhan kesiapan belajar yang dipersiapkan oleh guru tersebut, yaitu mengecek pengetahuan awal. Adapun yang kedua adalah kebutuhan minat yang meliputi area seni. Kemudian moda ekspresinya adalah artis, grafis gambar. Ini terlihat pada poin yang kedua, yaitu di mana pada saat kerja individu
di situ terlihat secara individu murid akan diminta menulis 3 hingga. Kemudian yang terakhir, adapun kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Yang ketiga adalah kebutuhan profil belajar murid. Kebutuhan profil belajar murid meliputi preferensi terhadap lingkungan belajar. Ini terlihat pada poin ke-7, yaitu di mana Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruang yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Kemudian, preferensi gaya belajar atau kinestetik ini bisa terlihat pada poin yang ketiga, yaitu kerja kelompok kecil. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah frekuensi belajar auditori. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawaban yang pertama adalah mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki muridnya terkait topik yang akan dipelajari. Yang kedua, mengamati muridnya ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Yang ketiga, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan muridnya. Yang keempat, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. Kemudian yang kelima, menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Itulah bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Kemudian, adapun pertanyaan yang ketiga adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Jawabannya adalah yang pertama, strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi konten. Hal ini terlihat bagaimana guru mengajarkan materi tentang iklan. Kemudian, strategi berikutnya adalah strategi proses, yaitu guru membagi pembelajaran berdasarkan 3 rancangan skenario yang dibuat guru. Dan yang terakhir adalah strategi produk, di mana guru membuat tagihan yang memintanya menghasilkan produk. Ini bisa terlihat dari poin berikut. Poin yang kelima, di sini terlihat bahwa bagaimana Pak Dudidam dalam memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Itulah strategi produknya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara guru terus melakukan penilaian. Adapun cara guru tersebut melakukan penilaian ada 3. Ada yang disebut assessment for learning, artinya penilaian dilakukan pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga, assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Dan yang terakhir adalah assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Demikianlah beberapa jawaban dari skenario yang sudah ditampilkan di atas. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.